Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, itu yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu karena hak adami. Hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqullah mabniun alal musamahah wa haqqul adami mabniun alal musyahah. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks. Karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja. Allah sudah terlalu besar. Al-Qayyum sudah besar sendiri. Sehingga Allah itu mudah, ngabaikan haknya itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus. Sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan jenazah tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat enggak, tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu. Anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu. Karena ini yang hak adami gitu. Ya. Nah, setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama, anak ini boleh mengqodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya. Atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu. Mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini. Berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo. Ini orang Solo ini harus dikasih tahu. Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya. Nak punya tabungan. Nak saya ada usah sholat ya, nanti gampang. Karena per sholatnya kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik, gitu. Karena nanti dipakai seenaknya dewe. Gitu. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya, ini guyonan nyata. Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si Kiai ini jawabnya ngawur sekali. Justru yang boleh maksiat tuh Kiai, kamu nggak boleh. Terus kenapa Pak Yai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Kacau kan? Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum, tahu itu, tahu ilmunya, cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan itu. Punya penghapusnya Gus ya? Ya punya penghapusnya, itu kan ribet kan? Artinya gini ya, yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat, saya ulang, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa, tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi, gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi. Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adaminya selesaikan dulu. Karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak masyhur itu kan, ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, dan tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi apa? Jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu karena mau nggak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi. Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, nak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah